Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina dengan nomor pokok mahasiswa 104240006 program studi D3 Akuntansi. Kali ini aku akan membahas materi mengenai metode pengembangan sistem informasi. Yuk simak videonya. Yang pertama, pengertian metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh analisis sistem untuk membangun atau memperbarui sistem informasi agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam sistem akuntansi, metodologi ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, analisis sistem. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, implementasi sistem. Pertama kita bahas tahap analisis sistem. Tahapan ini bertujuan memahami sistem akuntansi yang sudah ada dan menentukan kebutuhan informasi yang diperlukan pengguna. Tahap-tahap analisis sistem antara lain yang pertama, analisis pendahuluan atau preliminary analysis. Pengumpulan data awal dari permintaan pengembangan sistem oleh pengguna. Analisis sistem mempelajari kondisi umum perusahaan dan menyiapkan check sheet untuk mengumpulkan informasi awal. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dokumen yang menjelaskan alasan pengembangan, tujuan, batasan, kebutuhan informasi, serta sumber daya yang akan dikaji. Tujuannya agar analisis sistem dan pengguna memiliki pemahaman yang sama sebelum analisis dilakukan. Yang ketiga, pelaksanaan analisis sistem, meneliti laporan, transaksi, formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan. Analisis sistem mengidentifikasi unit organisasi, otorisasi, dan catatan akuntansi yang digunakan dalam transaksi. Yang keempat, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Laporan akhir yang berisi hasil temuan masalah utama, kebutuhan informasi, asumsi, serta rekomendasi untuk pengembangan sistem baru. Sumber informasi analisis sistem, yang pertama, sistem lama yang sedang digunakan, yang kedua, sistem internal perusahaan lain atau departemen, manajer, staf. Yang ketiga, sumber eksternal, vendor, konsultan, referensi industri. Nah, teknik pengumpulan informasi yang pertama wawancara, kuesioner, observasi langsung, analisis kelompok, studi dokumen, dan pengambilan sampel. Lalu ada tahap desain sistem. Tahap ini menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam rancangan sistem baru. Langkah-langkah desain yang pertama, desain secara garis besar, membuat beberapa alternatif desain berdasarkan hasil analisis. Yang kedua, menyusun usulan desain garis besar, berisi alasan pengembangan, alternatif sistem, sumber daya, dan asumsi. Yang ketiga, evaluasi sistem, memilih teknologi dan vendor yang sesuai. Yang keempat, laporan final desain garis besar, hasil diskusi dan keputusan bersama pengguna. Yang kelima, desain sistem secara rinci, merancang detail laporan, format, pengendalian, distribusi, dan sebagainya. Yang keenam, laporan final desain rinci, dokumentasi hasil desain akhir. Lalu tahap implementasi sistem, tahap pelaksanaan sistem baru agar dapat beroperasi secara efektif. Kegiatan utamanya yang pertama, persiapan implementasi, perancangan pelaksanaan yang matang sangat penting. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan karyawan, memastikan semua pengguna memahami tanggung jawab dan cara kerja sistem. Yang ketiga, konversi sistem, mengganti sistem lama ke sistem baru dengan beberapa metode, antara lain konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, dan konversi phase-in. Nah, yang terakhir, dokumentasi sistem atau bagan alir. Bagan alir digunakan untuk menggambarkan alur data dan dokumen. Kelebihannya, yang pertama, mempermudah pemahaman sistem secara menyeluruh. Yang kedua, memudahkan identifikasi kelemahan dan kebutuhan perbaikan. Yang ketiga, menjadi dokumentasi visual yang efektif. Nah, dapat disimpulkan, metode pengembangan sistem akuntansi meliputi analis, desain, dan implementasi. Setiap tahap harus dilakukan secara terencana agar sistem yang dihasilkan efektif, efisien, serta sesuai kebutuhan pengguna. Dokumentasi seperti bagan alir membantu memastikan sistem mudah dipahami dan dikelola di masa depan. Nah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dadah!